Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat santri online, bagaimana puasa Anda? Kali ini channel Santri Online akan membagikan kisah seorang mu'alaf bernama Mary yang mengaku imannya tumbuh di tengah pandemi. Berislam di tengah pandemi, mu'alaf Mary mengatakan, imanku tumbuh. Dilansir dari republika.co.id, seorang mu'alaf asal Queens, New York, Amerika Serikat menyampaikan pengalaman pertamanya menjalani aktivitas di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Ia adalah Mary Catherine Ford yang menuliskan pengalamannya melalui artikel yang dimuat di laman Washington Post. Mary mengatakan ini adalah Ramadan pertama bagi dirinya dan dia mengisi rumahnya dengan kehidupan baru. Ia menyadari di belahan dunia masjid-masjid ditutup, pertemuan komunitas dilarang dan situs-situs suci Mekah dan Madinah ditutup. Hampir 2 miliar muslim di dunia merayakan Ramadan secara terpisah untuk pertama kalinya. Sementara di Queens, epicentrum pandemi, dia juga melewati Ramadan. Sebagai pemeluk baru Islam, tahun ini Mary berpuasa, sholat dan merayakan Ramadan dengan keluarga muslimnya. Selama 20 tahun sebelumnya, Mary menganut Katolik dan mendukung suami dan anak-anaknya yang beragama Islam sambil mempertahankan Katoliknya. Selama bertahun-tahun itulah ia selalu merasa sendiri selama Ramadan. Sedangkan pada Ramadan kali ini, ketika ia telah memeluk Islam dan ketika begitu banyak muslim yang berduka karena kehilangan komunitas, dalam waktu yang sama, ia merasa bersalah karena menemukan kedekatan dan merasakan iman yang kokoh. Pada Maret lalu, hampir semalam, lingkunganku berubah dari daerah yang ramai dan semarak menjadi salah satu etalase toko yang gelap. Jumlah kasus di Queens telah meningkat melewati 51.000. Jalanan kosong, isolasi dan ketakutan telah menggantikan kehidupan di sini, tulisnya. Namun, Mary mengakui dalam kondisi ini, kenormalan adalah hal yang mustahil. Suaminya tidak bekerja, 2 anaknya yang berusia remaja bergulat dengan pembelajaran jarak jauh. Aku terus-menerus mencari sudut yang tenang untuk menulis. Kenormalan adalah suatu kemustahilan, ujarnya. Meski begitu, ibadah sholat telah membuat dirinya dan keluarganya merasa teduh dan damai. 5 kali sehari saya bergabung dengan suamiku dan 2 anak lelaki kami di ruang tamu. Saat sholat, ketika aku berlutut dan mengistirahatkan kepalaku di atas sajadah, kecemasan hilang dariku dan terganti dengan kedamaian, kata dia. Mary menceritakan jalan dia hingga akhirnya masuk Islam lebih panjang daripada kebanyakan orang yang pindah agama. Selama bertahun-tahun, dia bahagia dalam pernikahan dengan seorang muslim yang taat, sambil membesarkan anak-anak kami dalam keyakinan yang berbeda dengan dirinya. Perasaan untuk pindah agama ke Islam mulai datang pada tahun lalu, ketika ia mengunjungi kampung halaman suami di Afrika Utara musim panas lalu. Seruan azan di waktu matahari terbit membangunkannya dari tidur seperti biasa. Tetapi saat itu aku menyadari kumandang azan tidak hanya untuk
orang lain. Islam bukan lagi sesuatu yang berada di luar diriku, tetapi ada di dalam, tutur dia. Saat ini musim semi telah tiba di New York. Muncul ketakutan yang nyata di luar rumah meski bunga bakung dan tulip telah berbunga di kebun kecil di seberang jalan. Pandemi membuat musim semi seolah berubah menjadi kegelapan. Sebaliknya, kutemukan musim semi di dalam apartemen ini. Imanku telah menjadi seperti benih di Ramadan ini, terus tumbuh ketika bergabung dengan muslim lainnya, ucapnya. Mary menuturkan, korban yang tiada di daerahnya akibat pandemi telah bertambah menjadi yang tertinggi di dunia. Namun setiap hari pada Ramadan ini, dia dan keluarganya berpuasa dan saat matahari terbenam, mereka berkumpul untuk berdoa dan berbuka puasa bersama. Sama seperti keluarga muslim yang lain di seluruh dunia, meja kami diatur dengan mangkuk-mangkuk Harira Aljazair yang mengepul, diikuti hidangan liburan favorit anak laki-laki kami, kentang tumbuk, domba panggang yang diolesi madu. Semua dihiasi potongan-potongan dari daun bawang dan daun seledri yang tumbuh di jendela kami, tuturnya. Mary pun mengutip sebuah hadis Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, "Jika akhir zaman datang dan ada bibit di tanganmu, maka teruslah menanam." Kini Mary telah menemukan kenyamanan, insya Allah melalui Ramadan pertamaku dan pandemi ini, ucapnya. Sementara itu, ada kisah mu'alaf lain yang juga dari Amerika bernama David Misterek dan Sakina, yang merupakan pasangan mu'alaf warga Sterling, Virginia, Amerika Serikat. Mereka berdua merasakan dampak yang sangat nyata dari pandemi. Ramadan kali ini sangat aneh, kata David. Ramadan kali ini sama sekali berbeda dengan tahun lalu, terutama bagaimana kita sholat, tambah Sakina sang istri. Aturan physical distancing membuat mereka hanya tinggal di rumah dan tidak bisa datang ke masjid yang juga ditutup. Padahal bagi mu'alaf yang kebanyakan menjadi minoritas di tengah keluarga atau komunitasnya, masjid merupakan tempat andalan yang biasa didatangi untuk belajar. Selain untuk mendapatkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan dengan saudara seiman, Sakina, perempuan Mongolia yang terlahir dengan nama Biambasaikan Sarachimek, baru 1 tahun ini menjadi mu'alaf. Pada Ramadan tahun ini, ia merasa kehilangan berbagai aktivitas di masjid, terutama diskusi dengan sesama muslim juga mu'alaf. Sementara David, seorang software engineer yang sudah beberapa tahun lebih dulu memeluk Islam, merasakan ada semangat yang hilang kali ini. Buat saya, Ramadan sebelumnya adalah waktunya bersilaturahmi, mendapatkan semangat dari berkumpul dengan sesama muslim. Mereka semua datang ke masjid atau halakoh untuk alasan yang sama, untuk lebih dekat kepada Allah. Bagi saya, energi yang sangat menguatkan itu hilang kali ini, ungkapnya. Meski demikian, David bersyukur karena ustadz serta imam masjidnya menawarkan berbagai pelajaran online, kajian mendalam mengenai Al-Quran dan sirah Nabi Muhammad. Mereka melakukan sebisa mungkin dengan apa yang mereka miliki. Rasa sepi dan perasaan sendiri juga kerap melanda mu'alaf yang tidak memiliki teman atau kerabat muslim. David mengatakan, "Saya juga bersyukur karena saya menikah, jadi saya tidak perlu sholat sendiri. Kalau tidak, rasanya akan sangat sulit, kurang begitu terasa Ramadannya." Hal serupa juga disyukuri Sakina sebab hanya suaminya yang muslim. Tidak ada satupun anggota keluarga lainnya yang muslim di tengah keluarga besarnya. Saya dan suami hanya tinggal di rumah dan sholat berjemaah, juga menyimak video ceramah beberapa ustadz, terang Sakina. Confession
Community Faith Support Organization yang berpusat di Virginia mempunyai misi mendampingi dan membantu mu'alaf dalam perjalanan mereka mengenal Islam seutuhnya. David dan Sakina termasuk yang suka menghadiri kegiatan yang diselenggarakan organisasi ini. Dengan adanya berbagai pembatasan sosial semasa pandemi ini, Confession melakukan beberapa penyesuaian dalam program regulernya.